Proses pengangkutan karbon dioksida atau CO2. Dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 mili karbon dioksida per hari. Tidak semua karbon dioksida diangkut dari paru-paru atau udara bebas. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10%, sedangkan 90% bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Proses pengangkutan karbon dioksida dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh karbon dioksida. Kedua, karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin sebanyak 23% dari seluruh karbon dioksida. Ketiga, ada karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70% dari seluruh karbon dioksida. Volume udara pernafasan. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernafas dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Pertama, ada huruf A. Huruf A menunjukkan volume udara komplementer atau disebut juga dengan udara cadangan inspirasi. Udara cadangan inspirasi yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1.500 mili. Kedua, ada huruf B, merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa. Volumenya 500 mili. Ketiga, ada huruf C. Huruf C menunjukkan volume udara suplementer atau biasa disebut juga dengan udara cadangan ekspirasi. Volume udara suplementer adalah udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya sebanyak 1.500 mili. Keempat, ada huruf D yang menunjukkan volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi. Jumlahnya itu sebanyak 1.000 mili. Kelima, ada huruf E. Huruf E menunjukkan kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal total. Volumenya merupakan hasil penjumlahan dari volume udara tidal, komplementer, dan suplementer, yaitu sebanyak 3.500 mili. Dan yang keenam ada huruf F. Huruf F menunjukkan kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4.500 mili. Jumlah udara yang digunakan untuk bernapas setiap menit disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu bervariasi, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan itu ada 5. Pertama, usia. Frekuensi pernafasan balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki. Tetapi jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernafasan laki-laki lebih cepat. Ketiga, posisi tubuh. Frekuensi pernafasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. Keempat, ada suhu. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernafasan semakin cepat. Kelima, ada aktivitas. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.